Saudara, seorang perempuan pengedar narkotika jenis pil Inex di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi usai bertransaksi. Kita lanjutkan, saudara. 4 pemuda digerebek oleh Sat Narkoba Polres Kendal saat menggelar pesta narkoba. Akhir-akhir ini di Indonesia digemparkan dengan berbagai penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja. Dan berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, BNN, Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Heruwinarko menyebut, penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28% remaja yang menggunakan narkotika, dari yang semulanya hanya 20%. Kalangan remaja yang terpapar narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang, sebab mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengkonsumsi narkoba. Itulah yang membuat para pengedarnya menargetkan anak remaja sebagai pasar marketnya, sehingga market mereka tetap terjaga tanpa harus mencari target lain. Semisalnya pengguna berumur 15 tahun, maka kemungkinan besar ia akan menggunakan narkoba hingga pada umur 40 tahun, yang mana itu merupakan jangka waktu yang relatif lama dan menguntungkan para pengedar narkoba. Ini terjadi karena remaja tidak mengetahui tentang narkoba dan bahaya yang akan mengintai penggunanya. Pada kesempatan kali ini, kami memberitahukan seputar narkoba sebagai berikut. Narkoba adalah sejenis zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh. Pengertian narkoba bisa diartikan sebagai zat buatan yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. Melansir dari laman BNN, narkoba atau narkotika juga dapat diartikan sebagai zat atau obat bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu sebenarnya bisa digunakan sebagai obat penghilang nyeri, serta memberikan ketenangan bagi penyakit tertentu. Namun, beberapa kalangan kerap menggunakan zat ini dengan tujuan lain, sehingga menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Karena narkotika merupakan jenis obat-obatan terlarang, pengguna yang menyalahgunakan zat ini terancam terkena sanksi hukum. Maka dari itu, penting bagi setiap orang mengetahui jenis obat-obatan terlarang tersebut dan efek sampingnya bagi kesehatan untuk menghindarinya. Kandungan yang terdapat pada narkoba sendiri memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Mengutip dari laman BNN, jenis narkoba sendiri dibagi menjadi 3 golongan, berdasarkan pada risiko ketergantungan seperti yang tertera dalam Undang-Undang tentang Narkotika, yakni Narkotika golongan 1. Golongan narkotika sejenis ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jijing, katinon, ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Narkotika golongan 2. Golongan narkotika 2 ini berkhasiat untuk pengobatan. Namun, obat ini digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan 2 ini juga mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti morfin, petidin, fentanyl, metadon. Yang ketiga, narkotika golongan ketiga. Golongan narkotika ini banyak digunakan untuk pengobatan dan banyak diterapkan dalam terapi. Golongan 3 ini mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram, dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. 4. Narkotika sintesis. Jenis-jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia berikutnya adalah jenis-jenis narkoba sintesis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian.
Pada jenis-jenis narkoba golongan ini, banyak para ahli dan bidang kedokteran yang memanfaatkan untuk keperluan pengobatan ataupun penelitian. Jenis-jenis narkoba yang bersifat sintesis antara lain adalah amfetamin dan deksafetamin. 5. Narkotika semi-sintesis. Pengolahan narkoba jenis semi-sintesis merupakan pengolahan narkoba yang menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang diisolasi dengan cara diekstrasi atau memakai proses lain. Beberapa jenis-jenis narkoba yang termasuk ke dalam jenis-jenis narkoba semi-sintesis adalah morfin, heroin, dan kodein. 6. Narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkotika jenis ini juga sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Karena kita yang akan memegang kendali kekuasaan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, diharapkan dengan kita mengetahui tentang narkoba, jenis narkoba, dan berbagai efek negatif lainnya, kita dapat lebih bijak lagi dalam menjalani kehidupan. Nama saya Hanani Kromi Ismail dengan nomor NIM 2112-1900, Prodi S1 Sistem Informasi. Dalam proyek ini, saya sebagai ketua mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Dari Fajar Ayasi, NIM 21830753 dari Prodi S1 Teknik Komputer. Saya dalam proyek ini ikut andil dalam compositing dan editing video. Perkenalkan, nama saya Sania Afin Azizah dengan NIM 219401777 dari Prodi S1 Ilmu Pemerintahan. Dalam proyek ini saya ambil andil sebagai pengisi suara. Perkenalkan, nama saya Venela Clarista Siswanto, NPM 218307757. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Komputer. Di proyek ini saya andil bagian pengisi suara. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Jordan, NIM 21.96.2841 dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Di sini saya sebagai penulis skrip narasi. Remaja hebat tanpa narkoba.